Gawalnya kita bikin. Hai Bu Derna, Mbak Michelle, dan Mas Efrem. Halo Bu Derna, Mbak Cele sama Mas Epem. Halo Tante Erna Michelle Efrem. Halo, Erna Michelle Efrem. Hai Erna, Michelle, Efrem. Hai, Michelle, Efrem. Halo Tante Erna, Michelle Efrem. Hai Bu Derna, Michelle Efrem. Cie, presidennya udah bukan Jokowi lagi ya, tapi Donald Trump. Haha. Sebentar lagi kamu udah sampai Amerika, nggak ketemu lagi sama Eyang. Cie, yang mau pergi, beneran mau pergi, mau ninggalin kita ini, yakin, bener ya? Selamat berangkat ke Amerika, selamat membentuk satu keluarga yang utuh, selamat berkumpul sama Cak. Tuhan Yesus memberkati. Di hari ini ketika video ini tayangkan masih menjadi tim Taman Sari, tapi mungkin besok, mungkin lusa, nggak tahu berapa hari setelah video ini sudah menjadi tim Florida. Oh my god, Florida minuman Floridina deng. Cie udah mau ke Amerika. Cie bentar lagi bakal ke Florida ketemu Uncle Chuck. Terus ntar aku digimanain nih, tinggalin gitu. Pengalaman Erna waktu kecil, dulu seringkali nyebur ke air. Ada yang ke empang, ada yang kolam ikan, ada yang masuk got. Itu waktu kecil. Setelah besar, sekolah-sekolah di SMA, dia semakin lagi berani. Orang lain belum bisa naik mobil, dia sembunyi-sembunyi naik mobil tapi ketahuan papahnya pas di perapatan lampu merah. Setelah menjadi seorang ibu, seringkali juga masih suka selebor, tapi puji Tuhan semakin hari semakin meningkat, semakin bertanggung jawab. Pengalaman aku paling berkesan sama Tante Erna pas aku sama Cici diajak ke Pulau Tidung. Jadi waktu itu Tante Erna sama dokter di Hermina pengen jalan-jalan ke Pulau Tidung, dan harusnya itu keluarga dokter-dokter doang yang diajak. Tapi entah kenapa aku sama Cici juga ditelepon buat ikut ke Pulau Tidung. Terus akhirnya aku sama Cici ikut aja, berpura-pura sebagai anak ke Tante Erna. Jadi terima kasih ya Tante Erna sudah pernah mengajak kita ke Pulau Tidung dan mencoba untuk naik kapal, walaupun ganti-ganti kapal dan ganti bis ke taksi. Ya kalau Tante Era inget aja sih. Pengalaman terbaik bareng Bude Era. Apa? Bud? Apa nih? Gak tau nih Bud. Yang pertama mungkin yang pas aku lagi pas SD, terus Bude jemput aku, terus aku lagi ada masalah, terus Bude jadi sosok yang pendengar, yang benar-benar pendengar yang baik, karena aku lagi butuh pendengar yang baik di saat itu. Terus sama satu lagi mungkin apa ya Bud? Oh mungkin yang pas Bude mau antar jemput aku sih, karena aku butuh antar jemput saat itu dan Bude sedia. Ya Bude benar-benar mau rela bantuin aku, dan Bude itu tipenya caring banget sih. Makasih loh Bud. Pengalaman bersama Tante Erna, pokoknya di setiap kesempatan kita bertemu, di setiap acara Sudarto, Tante Erna adalah teman foto-fotoku. Karena Tante Erna selalu menghebohkan foto, nggak menghebohkan sih, Tante Erna kayak diem-diem selfie sendiri atau diem-diem motoin makanan. Jadi aku suka karena di setiap pertemuan itu yang aku butuhkan adalah foto-fotonya, dan selalu mengupload di Facebook. Walaupun sebenarnya di Facebook nggak ada teman-temanku, ada teman-teman Tante Erna, tante mama, tapi nggak apa-apa, aku suka aja ada muka aku di Facebook orang-orang. Emang aku orangnya sombong, jadi aku suka karena Tante Erna suka foto-foto. Itu adalah pengalaman terbaik. Jadi kalau Tante Erna nggak ada, nanti harus aku sendiri yang bekerja. Pengalaman sama Erno, semuanya pengalaman sih, tapi yang pasti adalah saat-saat dimana kita sering curhatan bareng, sering ngobrol bareng. Ya paling kalau nanti lu berangkat nggak ada buat teman ngobrol lagi deh ya. Terus juga untuk pengalaman-pengalaman yang berkesan itu jelas ada banyak banget.
Tapi biasanya pengalaman berkesannya itu kalau kita liburan. Sama yang waktu di Bajo, yang pas aku takut banget nyelam, terus kayak bener-bener bergantung banget sama Bude Erna. Itu berkesan banget. Kalau pengalaman terbaik dengan Mbak Erna, Michelle, sama Efrem, kalau menurut aku ya setiap momen yang kita jalanin sama-sama, kita ketemuan, terus kita sharing, kita makan-makan, cerita, bagi aku itu pengalaman terbaik. Mau susah, mau seneng, kita sama-sama. Aku jadi sedih sekarang si bapak ini. Ya, oke, Mbak Erna, Michelle, Efrem, luar biasa kita sudah jalan semuanya ya. Kalau aku sih gimana ya, apalagi Mbak Erna, dulu kita kecilnya bareng, kita juga yang gilanya bareng, ya seru lah pokoknya. Tahu yang gimana bikin bokap kesel ya, kan kita berdua loh. Kesannya Mbak Erna, dia suka bantuin kita sih. Jadi kalau kita lagi kesusahan, dia sering datang gitu, bantuin, datang, bisa bawain makanan gitu. Terus walaupun makanannya dari tapi ya mau bantu, mau anter, mau capek, mau nungguin, mau ngerawat, semuanya deh. Itu Bude atau Mbak Erna. Menurut aku Tante Erna itu orangnya asik, bawel, seru, sosokan muda, tapi sebenarnya tua sih. Udah. Kalau untuk Bude Erna, kesan dan pesannya itu, Bude Erna itu orangnya baik, orangnya juga easy going, terus orangnya juga seru, dan pesannya juga kalau sama di sana jaga kesehatan, dan jagain juga Mbak Cele dan Mas Epem. Kesanku buat Erna, meskipun dulu suka selingkuh, tapi Erna itu ya bertanggung jawab, dengan mamahnya juga bertanggung jawab, tidak pernah mengeluh kalau disuruh-suruh, ya, juga perhatian sama keluarga. Ernul itu orangnya agak sedikit ceroboh, seenaknya sendiri, tapi ya semakin kesini sih lumayan, semakin bertanggung jawab, tapi yang pasti dia care sama semuanya lah. Dia nggak hitung-hitungan. Kalau untuk tenaga dia oke. Umpamanya kayak kemarin Yohan sakit, dia bisa full ngejagain lah, capek dan sebagainya. Tapi kalau untuk urusan bersih rumah, terus jaga Michelle, Efrem, ya masih perlu diperbaiki lagi. Kali gitu aja. Kalau lo sih orangnya suka cuek ya. Ya mudah-mudahan sih nanti kalau di sana lebih care lagi lah. Jangan jangan terlalu cuek lah. Kesannya Tante Erna itu orangnya seru, asik, karena kekinian, jadi mengerti juga tren-tren yang sedang ada di Instagram, mengerti juga tren-tren yang ada di TikTok. Kayaknya kalau Instagram biasa, tapi kalau di TikTok itu keren loh kan, karena Tante Erna bisa nge-save videoku di TikTok dan mempostnya di Facebook tanpa minta ke aku. Maksudnya bisa nge-save sendiri video di TikTok, itu keren. Maksudnya Tante Erna sangat kekinian dan mengerti tren-tren anak muda, walaupun sudah tidak muda lagi, tapi masih mengerti tren-tren anak muda, bagus. Jadi kesannya ya asik, seru, karena orangnya ya asik lah. Kesan tentang Bude Erna itu tipe orangnya yang caring banget, perasaannya kayak kalau apa-apa suka ngebantu, apalagi kalau pas aku lagi sakit terus aku minta tolong, ini apa buat obatnya, terus langsung gercep jawabnya, itu baik banget. Terus kalau ngomongin sesuatu bisa di-keep gitu lah, dan bisa dipercaya.
Makasih lo buat semuanya yang udah buat lakuin buat aku, buat keluarga aku juga. We love you. Kalau kesan tentang Mbak Erna, Michelle, sama Efrem, aku satu kata. Kalau buat Mbak Erna, orangnya asik. Pesan buat Bunda Erna itu yang pertama, yang ingat gak yang waktu kejadian aku lupain pas di rest area. Jadi yang pertama itu harus ingat perkataan orang, bener-bener harus ingat. Padahal itu belum berapa menit tapi Bunda udah lupa. Terus yang kedua, lebih sering baca kitab, terus semangat buat rajin berdoa dan doain buat keluarga. Semangat jadi ibu ntar di sana yang di lingkungan baru. Mungkin ya nanti bakal keadaannya lebih berbeda, tapi sooner or later Bude pasti bisa lebih lah, bisa tau lah gimana caranya beradaptasi. Kan Bubit, God bless you Bude. Harapan aku buat Tante Erna, semoga Tante Erna terus bisa menjadi berkat buat orang-orang di sekitar Tante Erna dimanapun Tante Erna berada. Terus bisa menjadi ibu dan istri yang baik juga buat Chuck, Michelle, dan Efrem. Terus semoga juga bisa lebih jago masaknya. Tadi sapi lada hitamnya udah enak. Semoga banyak menu baru lagi yang bisa dimasak. Yeay! Harapannya kalau Mbak Erna, Michelle, sama Efrem udah di Amerika, jangan lupa sama kita-kita, keep in contact, tetap aktif di Facebook, di grup WA, kita tetap bisa komunikasi, bisa curhat. Terus jangan lupa sekali-sekali mainlah ke Indonesia. Pesanku untukmu ya Erna, nanti kalau udah sampai di Amerika jadilah kamu seorang ibu yang bertanggung jawab untuk anak-anakmu. Kamu jadi contoh teladan buat anak-anakmu, dapat membimbing anakmu dengan baik, dan kamu juga dapat menjadi seorang istri yang menjadi penopang penolong bagi keluarga, menjadi tiang doa bagi keluarga. Kamu harus taat pada suami, harus dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kamu juga bisa membimbing anak-anakmu dengan baik. Kamu juga menjadi dapat mempergunakan berkat dengan baik, mengelola berkat dengan baik. Saya kira kamu harus lebih dewasa secara iman maupun secara sebagai ibu di sana. Pesan buat Mbak Erna, ya dekat sama Tuhan dimanapun kita berada, ada di Amerika kek, di sini kek, di banyak tempat lah. Ya Tuhan itu sandaran kita, Tuhan Yesus tuh luar biasa. Jadi jangan pernah tinggalin, tetap minta perkenanannya dia tiap hari. Pesanku, karena ini pesan dari seorang keponakan kepada tantenya, jadi bukan suatu pesan yang serius, tapi pesannya semoga Tante Erna tetap keep in touch di grup WhatsApp, walaupun nanti sudah tidak bersama, tapi semoga tetap sering berkomunikasi di grup WhatsApp, terus tetap berinteraksi di Facebook, jadi tetap mempost foto-foto, ya pokoknya tetap berinteraksi, tetap throwback, dan please lebih sering marahin Efrem, karena Efrem harus lebih banyak dimarahin. Terus itu semoga sering ngabarin, sering video call. Terus semoga Tante Erna makin, ya pokoknya selalu menjadi berkat dimanapun. Dari sini sudah menjadi berkat sebagai seorang dokter, semoga nanti di Amerika dipakai lagi menjadi berkat juga di tempat yang lain. Dan buat pesannya kalau udah sampai di Amerika, ya jaga kesehatan udah pasti, jangan sampai lost kontak, terus juga jangan sampai juga terbawa arus sosialisasi mereka yang mungkin tidak baik. Ya intinya jaga diri, ya gitu-gitulah. Pesannya, lu sekarang udah jauh dari semuanya loh. Lo udah harus bisa hidup sendiri, bisa lebih mandiri, bisa lebih dewasa, bisa lebih care lagi, terutama buat Efrem, Michelle, bisa lebih peduli lagi sama keadaan rumah.
Ya paling itu aja sih, kalau terus bisa lebih bertanggung jawab terhadap berkat yang sudah Tuhan titipkan buat lu, sehingga semuanya bisa dipakai tepat pada waktunya. Terus lu juga punya tabungan supaya nanti kalau ada apa-apa lu masih bisa masih bisa gerak, masih bisa pakai apa yang ada jadi simpanan lo. Masih ya itu aja sih pesan dari gue. Sih pesannya gini ya, sama aja lah main di atas. Pasti kan video gue yang terakhir, jadi udah ada mama, udah ada Balia segala, Mas Tom, ya sama lah harapannya lah, nggak beda jauh ya. Cuman satu aja sih, terus di dalam Tuhan. Buat Mbak Erna, buat Michelle, Efrem, selalu dalam Tuhan. Jadi segala masalah, pergumulan selalu berdoa, dan kita juga selalu bantu baik dalam doa ya. Oke, terima kasih semuanya, semoga sukses semuanya di sana ya. Yang pasti kita akan kehilangan kalian. Sukses. Maju. Pengalaman bersama Michelle dari kecil, dari bayi memang udah Michelle itu bersama-sama dengan Eyang. Dari kecil pun dia tidur sama Eyang Kakung, sama Eyang Putri dari bayi. Dan waktu sekolah pertama kali, sekolah di step 1, kalau nggak ditungguin dia juga sering nangis. Semakin dewasa, semakin gede, SMP, SMA. Sekarang puji Tuhan, dia semakin berkembang secara imannya, sudah bertumbuh menjadi pelayan Tuhan. Saya bersyukur. Pengalaman terbaik aku sama Michelle itu pas waktu Michelle masih kecil banget. Terus aku sama Cici mau jalan-jalan ke Grand Indonesia buat cuman nonton air mancur menari. Terus karena Michelle nggak punya sepatu dan Pade harus pokoknya setiap anak Pade yang pengen keluar tuh harus pakai sepatu. Jadi Michelle pakai sepatu sekolahnya aku yang warna hitam, padahal jelek banget. Tapi udah sih, tapi seru aja karena masih kecil, habis itu bisa jalan-jalan bareng. Pengalaman bersama Michelle selama dulu sampai sekarang ya sebenarnya udah dekat, cuman ya jadi ketemu setiap hari selama di 6 bulan karantina kemarin kita, karena Michelle nginep di rumah dan di rumah nggak ada orang lain, maksudnya nggak ada Aan, nggak ada Efrem, jadi emang cuma berdua sama Michelle. Jadi banyak pengalaman yang terjadi selama karantina. Beberapa di antaranya yaitu Michelle banyak menemani aku mencoba hal-hal baru karena kemarin karantina kan. Maksudnya karantina aja udah pengalaman pertama seumur hidup gitu loh, diam di rumah berbulan-bulan. Jadinya banyak mencoba hal baru kayak nyoba masak. Kalau aku nggak bisa masak, tapi sama Michelle kita mencoba banyak makanan baru ya kan, Michelle? Makan makanan di YouTube. Nah, habis itu olahraga. Padahal aku nggak pernah banget olahraga, tapi bersama Michelle juga kita jadi olahraga pertama kali lewat YouTube. Dan sampai sekarang puji Tuhannya masih ke bawah. Jadi kita untungnya nggak cuma olahraga seminggu atau 2 minggu doang, tapi kita beneran olahraga bahkan masih sampai sekarang, walaupun nggak tiap hari lagi. Tapi kalau sempat, Michelle kayak masih tiap hari deh, tapi kalau aku udah nggak tiap hari, aku cuma kalau sempat doang. Terus foto-foto nih di background ini, bahkan sampai sekarang aku jadi punya background ini tuh karena bersama dengan Michelle. Jadi pengalamannya walaupun kemarin 6 bulan, tapi banyak banget, setiap hari kita melakukan banyak hal-hal baru dan seru. Kamu pasti kangen, Michelle. Pengalaman terbaik yang pernah dilaluin sama Mbak Cele itu jelas ada banyak banget, mulai dari kita masih kecil sampai sekarang. Mulai dari ngobrol-ngobrol biasa aja sampai banyak banget kegiatan-kegiatan aneh yang sering kita lakuin bareng. Jadi intinya banyak banget pengalaman berkesan buat aku dari dulu masih kecil sampai sekarang. Pengalaman terbaik bareng Michelle ada 2 yang gak bisa aku lupain. Yang pertama, waktu kita masih kecil, saya tuh sama Efrem sih. Jadi dulu tuh aku masih tinggal di Sunter. Terus kamu sama Efrem tuh suka banget habis dari gereja GKO selalu main ke rumahku. Tapi masalahnya kalian tuh tiap kali kalau udah pulang itu gak rapihin mainannya. Terus yang disuruh rapihin tuh aku, bukan Nano, bukan si Mbak. Aduh, itu aku dimarahin sama Nano sih, bukan kalian dah harusnya dimarahin. Enggak. Terus yang kedua tuh Michelle waktu kita pergi ke Jawa Timur, ingat gak? Yang kita nginep di hotel yang di atas gunung, terus kita berdua tidurnya barengan di lantai 2. Terus kita ngobrol bareng, ngomongin masalah.
ya tentang sekolah sih. Tapi di situ aku percayain kamu banget karena aku ngerasa kayak ya disinilah aku percaya, gimana ya, di situ tempat aku pertama kali percaya sama kamu gitu lah. Terus pas kamu juga sama satu lagi, pas kamu juga bawain aku ke gereja. Makasih buat Love Self karena kamu udah buat aku tobat, juga masuk ke Asyik Fellowship. Hello, makasih Cel udah buat aku jadi kembali ke tangannya Tuhan, ke jalannya Tuhan. Makasih banget. Love yourself. Pengalaman bersama Michelle waktu ada di sini. Apa ya? Michelle yang selalu bangun siang. Salah. Michelle yang selalu baca Alkitab terus, yang selalu ingat Tuhan, yang selalu zoom-zooman dengan teman-teman gerejanya sehingga bisa terus membangkitkan iman kita yang ada di sini. Michelle yang selalu bisa ngajarin kita bahwa kita harus tetap selalu berdoa dan berdoa. Terima kasih buat Michelle yang udah bawa teman-temannya juga berdoa di sini, yang udah doain kita yang ada di sini, terus ngelayanin Tuhan, terus jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih Michelle. Michelle itu waktu kecil memang sering harus harus dikasih tahu. Seringkali malah mengatakan eyangnya itu cerewet. Tapi semakin gede ya udah semakin mengerti, semakin ini. Cuman masih belum mau kalau suruh ngurusi kamarnya sendiri. Kesan tentang Cel, orangnya tuh bener-bener gak pedulian. Kayak aku tipe orangnya suka planning kan tentang masa depan. Aku ya aku tahu lah apa yang bakal aku lakuin nanti gitu. Dia nggak tahu, kayak yang dia tahu cuma ya makan, tidur, gereja, puasa, baca Alkitab, doa. Itu bener sih Cel, aku nggak salin itu. Tapi kamu tahu, wow, pas aku pernah ngomongin ini ke kamu, aku kaget jujur, kayak kamu nggak tahu masa depan kamu bakal, ya boleh sih masa depan di tangan Tuhan, tapi kamu tahu dikit lah, gak apa-apa lah gitu. Terus yang paling aku suka, kamu selalu jadi pendengar yang baik. Yang pertama kali yang aku suka curhat tentang keluarga itu selalu kamu duluan ya. Iya, aku ingat banget waktu itu aku call kamu tiba-tiba karena aku kecapean belajar. Fix Angie ya tipenya yang gitu doang ya, nabur, sedih gitu kan, ulangan mulu, jadi terus marah, akhirnya call Cele gitu kan. Ya udah amat, tapi nggak apa-apa Cel, makasih udah bisa support aku juga. Terus kamu tuh tipe orangnya bener-bener apa ya, kalau kamu suka sama itu bakal kamu tekunin terus. Salah satu contohnya ya baca Alkitab sama doa, itu bener-bener kamu udah menguasai, bukan menguasai, tapi kamu udah mencintai Tuhan, mengenal Tuhan. Nah itu sih ya, itu ya aku pasti kayak wow, itu Cel, makasih tuh semuanya. Aku bener-bener sayang banget sama kamu, tulus, bener-bener sayang banget. Maafin ya kalau aku udah salah. Kesan aku, Michelle itu orangnya baik, terlalu baik, bahkan alim lagi bahasa gue. Terus rajin, kayaknya sih rajin, pinter juga, dan gak pernah pengen skip gereja. Keren. Dan kesan-pesannya ya kesannya Michelle itu orang yang baik, orang yang easy going, orang yang mau ngedengerin orang lain, dan ya banyak banget sih yang baik-baik. Michelle itu baik hati. Michelle ya kalau aku sih kesannya pendiam ya, tapi ya kalau misalnya sekalinya bercanda seru juga sih, rame. Kesannya Michelle itu orangnya rajin dalam belajar, rajin. Kemarin waktu 6 bulan sempat sama-sama sekolah online, Michelle tuh kayak kalau misalkan belajar ya udah belajar, maksudnya kalau udah nulis kalau udah belajar gitu dia bisa fokus untuk beberapa jam ke depan sampai tugas selesai. Sedangkan kalau aku tuh
kalau belajar kayak banyak main HP, jadinya lama. Jadi kayak udah berjam-jam gak kelar-kelar, berjam-jam kayak gini terus. Sebenarnya bukan belajar berjam-jam, tapi karena banyak selingannya, main HP, nonton. Nah sekarang kalau misalnya tuh kalau udah bener-bener, dia bener-bener banget kayaknya sih ya, ini sepenglihatan aku doang. Jadi rajin, terus beriman lah ya, dibanding aku pasti dia lebih beriman daripada aku dan lebih alim juga daripada aku. Terus walaupun kadang suka apa ya, Michelle juga paling sabar, terutama dalam memfotokan aku, karena dia paling mau memfotokan aku 1000 kali, di saat kalau Aan udah cuma 10 kali, kalau Michelle tuh 1000 kali mau memotoin aku. Terus walaupun kita beda umurnya cukup jauh, tapi ternyata Michelle seru, jadi kita nyambung kalau ngobrol. Jadi kalau kita di 6 bulan kemarin tuh kita nyambung, kalau kita lagi pergi juga kita nyambung kan Shell. Habis itu kita bukan sering sih, pernah deep talk juga sama Tasya juga, girls talk malam-malam. Seru lah, adik cewek, aku jadi merasakan punya adik cewek karena adik cowok aku tidak bisa diandalkan. Kesannya misal baik, care dengan semua orang, dia mau nolong banyak orang, nggak pernah hitung-hitungan. Terus kelemahannya agak sedikit cuek. Paling itu aja sih yang harus diperbaiki dari Michelle. Pesannya untuk Michelle, semoga tetap menjaga kerajinannya dan kealimannya di Amerika dengan mungkin komunitas yang baru dan di sekolah yang baru, tapi tetap menjadi Michelle yang keren dalam banyak hal, keren dalam sekolah, keren dalam gereja, dan tetap menjadi panutan untuk banyak orang, termasuk panutan untuk aku. Terus semoga cepet jago pakai make up sendiri, karena selama di Indonesia Michelle selalu minta tolong aku make upin, tapi kan nanti sudah tidak bisa lagi, dan pasti butuh make up kan buat acara-acara apalah, prom atau jalan-jalan. Jadi latihan make up Shell. Terus pesannya tetap sering foto-foto ya, karena tadinya kan Michelle foto-foto cuma kalau ada aku doang, karena yang Michelle upload di Instagram foto-foto yang aku fotoin. Jadi di sana harus sering foto-foto Shell, karena tempatnya kan bagus di Amerika. Jadi banyaklah foto-foto supaya feed Instagramnya bagus. Pesannya yang buat Michelle, kamu harus semakin dewasa secara iman maupun secara jasmani. Kamu harus semakin rajin nanti di Amerika. Jangan menjadi beban bagi banyak orang, tapi justru kamu harus menjadi berkat bagi banyak orang. Kamu harus terus melayani Tuhan, dan kamu juga harus berhasil di dalam studi maupun di dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan kelak. Dan kamu menjadi anak yang taat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Pesan dan harapan aku buat Michelle, semoga Michelle di sana bisa lebih rajin lagi. Terus jangan minder-minder karena mungkin ntar temenannya sama bule, sama orang-orang yang backgroundnya lebih beda lagi. Pede aja, terus semoga bisa dapat lingkungan yang baik juga, bisa dapat komsel juga mungkin di sana nantinya. Ya pokoknya terus menjadi anak Tuhan yang lebih baik lagi. Pesan buat Michelle, tetap dekat sama Tuhan Michelle, seperti yang sekarang. Tetap kejar Tuhan, tetap mau untuk belajar, tetap mau jadi orang Indonesia tentunya. Itu yang Indonesia ya. Oke, pesan buat Michelle nanti setelah sampai di Amerika, tetap takut sama Tuhan, cari komunitas yang baik, komunitas yang dapat membangun, tetap melayani Tuhan, lebih peduli lagi, lebih peduli terhadap kebersihan, lebih bersihin kamar. Nanti dimarahin daddy kamu kalau kamu nggak mau bersihin kamar. Bangunnya jangan siang-siang, bangun pagi sebab kamu anak perempuan. Udah, terus tetap berdoa, tetap puasa, tetap ngelayanin Tuhan. Sukses terus buat Michelle, tetap tambah pinter, tambah cantik, tambah baik, tambah dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Michelle. Pesan untuk Michelle, ya kamu tahu lah, tetap semangat ikut Tuhannya, semangat doa, semangat baca Alkitabnya, terus jangan lupa bagiin satenya ke aku, karena aku juga butuh. Terus semangat juga untuk membangun relasi keluarga dan menjadi lebih harmonis, kayak gitu. Sama jangan lupa, kita walaupun jaraknya jauh, kita juga harus tetap kontak, kayak ya WA
atau Viko atau apa kek, at least aku tahu kayak kamu nggak apa-apa di sana, atau ya pengen tahu aja kehidupan kamu gimana kan, biar kayak vlogger. Udah juga tuh Cel, kamu jadi vlogger ya di sana ya, kayak what's up guys, Michelle here, and you watching us gitu. Aduh jelek banget, bodo amat lah kayak gitu Cel. Terus semangat juga jadi kakak yang akan membangun adiknya, yaitu Efrem nyebelin banget asli, tapi ya semangat Cel, pasti kamu bisa. Semangat juga buat nanti cari temannya, jangan sampai ke pergaulannya salah ya. Aku tahu kamu pasti tahu lah mana yang salah, mana yang benar. Kamu udah tahu, kamu udah dewasa. Kayak stay safe ntar di sana, tetap keep in touch, and I love you so much. Aku bakal kangen sih Cel. Pengalaman dengan Efrem, waktu sekolah TK itu memang Eyang yang suka nganterin ke sekolah, karena mamahnya kan harus kerja pagi, jadi dia sudah biasa. Setelah agak gede, kalau sudah SMP itu kalau main sampai malam, Eyangnya nungguin sampai malam, di WA ditanya-tanya diem aja. Seringkali jadi bingung, Eyangnya kan suka khawatir kalau mamahnya lagi nggak ada, jadi kan yang tanggung jawab Eyang juga. Pengalaman terbaik sama Mas Epem itu ada banyak banget, kayak ya pengalaman-pengalaman yang gak jelas, tapi kebanyakan pengalaman berkesannya itu baru akhir-akhir ini sih, kayak waktu kita ke Bajo dan liburan-liburan terakhir kita akhir-akhir ini. Pengalaman paling seru aku sama Efrem itu pas waktu itu ke Pantai Carita, kalau nggak salah sama Matu Soekarno juga, tapi kan Sudartonya extend lagi semalam, habis itu pagi-paginya nyewa jet ski, habis itu aku sama Efrem naik jet ski berdua. Ya walaupun masih goblok-goblok juga sih main jet skinya, tapi lumayan seru untuk pengalaman pertama kita main jet ski. Jadi terima kasih Efrem sudah menemani aku main jet ski untuk pertama kalinya. Yeay! Pengalaman bersama Efraim apa ya Pem? Ya kalau akhir-akhir ini kan yang diingat akhir-akhir, kalau dulu sih lupa lah kalau dulu. Cuman aku dulu cukup sering foto-foto sama Efraim, mungkin karena bukan kita berdua sih. Entah kenapa aku dulu punya banyak foto bareng Efraim lah. Kalau dilihat mungkin di video-video sebelum ini kan Tasya ada ngasih foto-foto, pasti ada deh beberapa foto-foto aku berdua sama Efraim. Nah dulu tuh aku benar-benar kelihatan gede banget dan Efraim benar-benar masih kecil banget, jadi benar-benar kayak adik. Tapi kalau misalkan udah ngeliat foto-foto berdua aku sama Efraim sekarang, udah benar-benar ya tetap adik sih, tapi kayak cuma beda 2 tahun gitu loh. Karena Efrem tiba-tiba udah lebih tinggi bahkan daripada aku. Mungkin juga karena rambut beringinnya dia jadi kelihatan lebih tinggi. Pokoknya jadi dia udah lebih tinggi daripada aku sekarang. Terus kalau pengalamannya ya gitu, kita dulu banyak foto-foto. Nah sekarang kita banyak membuat TikTok bersama. Pokoknya Efrem adalah partner TikTokku yang udah terkenal juga di kalangan teman-teman aku. Semua udah tahu Efrem karena aku selalu mengupload TikTok bersama dia. Ini aja sekarang aku lagi pengen bikin TikTok tapi aku gak punya temen, Frame. Jadi apalagi kalau kamu ntar pindah ke Amerika, aku makin tidak punya teman lagi. Ya udah sedih. Pengalamannya sama Efrem, kalau ada Efrem suasana jadi lebih lebih santai, lebih nggak serius, karena kadang Efrem bisa mencairkan suasana. Terus dia juga orangnya siap membantu, jadi kadang-kadang kalau pas suruh masak atau suruh apa atau suruh bakar-bakaran, dia dengan senang hati mau melakukan semuanya. Bagus Efrem, terus terima kasih buat semua bantuannya. Pengalaman terbaik bareng Pem, apa Pem? Aku nggak tahu Pem. Yang ku ingat cuma kita kalau ketemu pasti ya berantem lah, so kayak ngambekan mengunci, nggak pokoknya apa ya, paling pas yang pindah rumahnya ke Taman Sari, beberapa hari kemudian kita lagi di rumah berdua, terus yang lain pada masih di gereja, kita lagi ngapain tuh nggak tahu ya. Terus tiba-tiba kamu ngobrol sama aku, terus kamu percayain aku tentang ceritamu yang di sekolah lah, terus masalah-masalah kamu, selalu kaget kayak wow, kamu percaya sama aku, hebat sekali ya, pernah percaya sama aku. Terus kayak kita main bareng, terus kamu mengenalkan aku pada teman-temanmu yang si Vincent itu, terus siapa, Adit. Padahal aku gak pernah, kita pernah ketemu ya itu, gak
tau lah. Kayak makasih loh Pem, kamu jadi kayak memperluas jaringan pertemananku, apalagi pertemanan PUBG ku. Mantap Pem, makasih Pem. Kesanku untuk Efrem itu sampai sekarang kenapa belum mau saat teduh. Ya, suka main terus, kalau sudah main bisa sehari semalam. Saya kira jangan sampai gitu Prem. Terus tapi Eyang seneng meskipun begitu, kalau disuruh-suruh Eyang tetap mau. Saya sangat bangga. Terus yang terakhir, kesan dan pesan. Kesannya itu ya yang pasti Mas Efrem orangnya baik, walau ngeselin. Ya intinya orangnya kayak gitulah. Kesan aku, Efrem itu orangnya ya YOLO banget sih. Kayak ya udah hidup cuma sekali, jadi dinikmatin aja. Nggak pengen ngambil ribet. Kalau dengan cara ribet ngapain cara kalau cara simple ngapain cara ribet-ribet. Itu Efrem banget. Jadi lo keren Efrem, gokil abis. Kesannya Efrem itu orangnya menyebalkan karena dia sering kayak ya gitu loh, pokoknya menyebalkan. Kayak misalkan aku lagi mau foto terus dia suka nutupin gitu, terus dia kayak aku mau nutupin cici, itu nyebelin. Terus juga santai, ya santai, tapi ini santai itu bagus sih, jadi supaya nggak kaku-kaku banget. Santai orangnya, santai dalam sekolah dan di luar sekolah juga ya santai lah, pokoknya ada bercanda juga. Terus kesannya Efrem itu orangnya pemilih makanan, maksudnya memilih banget makanan. Padahal aku aja sangat-sangat, aku maksudnya nggak suka makanan banyak, tapi Efrem lebih nggak suka banyak makanan daripada aku. Tapi mungkin di Amerika dia nggak akan memilih sekali, karena dia emang tipenya makanan-makanan luar gitu. Jadi mungkin di Amerika dia suka makan, soalnya dia kan nggak sukanya sayur. Sedangkan di sana mungkin dia ketemunya steak dan kentang goreng, jadi dia pasti suka nih makan-makanan di sana. Terus Efrem orangnya ini suka suka melakukan hal-hal yang aneh. Contohnya adalah mengeriting rambut. Aneh banget, ada orang yang rambutnya lurus malah dikeriting kayak beringin. Itu bener-bener cuma Efrem doang. Jadi dia emang orangnya aneh, nyebelin, suka aneh-aneh. Ya nggak tahu lah, mungkin di Amerika dia makin aneh-aneh lagi. Jangan sombong lah Efrem. Udah. Kesan Efrem tuh anaknya tuh apa ya, kalau dia suka ya dia bakal gelutin sama kayak cewek. Contoh basket, dia juga sampai sekarang suka. Terus kayak tipenya tuh kayak ya easy life lah. Kalau dia pengen ini ya udah cobain aja. Kayak waktu itu kamu mau apa yang sininya botak ya, bukan botak, yang dicukur-cukurin, terus kamu percayain aku buat cukurin. Aku kayak wow, kamu percayain aku lagi buat nyukurin rambut kamu karena itu pertama kalinya gitu. Kayak wow, akhirnya kayak ya udah, tapi kayak kaget. Tapi di situ aku belajar kayak kamu tuh tipe orangnya ya simple, easy going, ya biasa aja sih. Ya mau lewatin, mau coba hal-hal baru yang even itu kita belum tahu kita bakal suka atau enggak. Tapi ya aku belajar itu sih dari kamu, kayak coba aja, lewatin aja, cobain aja, kenapa tidak. Kasih lo Bang. Kesannya buat Efrem tuh orangnya baik, santai, anggap semuanya itu enteng. Jadi kita yang ada di sini juga bisa ikutan santai. Apa ya, terus ya suka nolong, kadang-kadang suka lihat Efrem dengan senang hati menolong Eyang dan sebagainya ya. Terus ya Efrem jadi terus lebih baik lagi, terus jadi anak yang bisa menolong orang lain, dan terus tetap santai, nggak usah jadi orang yang serius. Kalau Efrem cool, diem banget. Kalau Efrem ya sama juga nih Efrem nih. Nah, nggak diem-diem, tapi kalau sekalinya nyeletuk ya bikin ketawa, jadinya seru juga ya. Tapi ya Efrem jangan diem aja nanti di sana ya. Jadi biar apa, bisa diajak ngobrol, bisa ada hal-hal yang bisa dilakukan di sana. Oke. Pesannya ya sama, jaga kesehatan juga. Terus juga jangan ngadi-ngadi di sana, baik-baik. Jangan sampai terpengaruh orang-orang di sana. Maksudnya terpengaruh hal-hal yang buruknya. Efrem, pesan
Om Thomas, kamu harus kerja keras di sana. Mau nggak mau. Terus satu hal ya, kamu harus dekat sama Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena lingkungan di sana menuntut kamu untuk melakukan itu. Dan jangan lupa pulang ke Indonesia ya, jangan terus tinggal di sana terus ya. Pesan Eyang buat Efrem, nanti kalau sampai di Amerika kamu harus jadi anak rajin ya. Kamu harus jadi contoh buat teman-temanmu. Kamu harus bisa bekerja dengan baik ya. Sama Dedi harus nurut ya, biar kamu sekolahnya juga berhasil, jadi anak yang pintar, juga menjadi anak yang berhasil di dalam sebagai anak Tuhan. Kamu juga harus menjadi anak Tuhan yang baik. Harapan dan pesan aku untuk Efrem, semoga Efrem di Amerika nanti bisa ketemu Adit kedua. Ya mungkin gak akan bisa menggantikan posisi Adit sih, tapi seenggaknya mungkin bisa cari teman baru, cari komunitas baru. Terus janganlah ikutan komunitas dan lingkungan yang gak baik. Terusin aja basketnya, terusin hal-hal positifnya, lebih rajin lagi belajarnya biar cita-citanya semua tercapai. God bless you Efrem. Pesan aku buat Efrem, aku Pem, kamu tahu lah tiap hari aku minta kamu apa? Ya paling baca renungan, baca Alkitab, doa, terus ya pergaulan. Bener-bener kamu harus tahu ya pergaulan di sana gimana, kamu tahu kan? Pokoknya pilih pergaulan yang baik, bukan yang buruk. Jangan jatuhin diri kamu ke hal-hal yang ngaco, pasti kamu tahu. Terus kamu taatin tuh apa yang dikasih tahu sama bude, sama angkelan juga, sama cewek. Dengerin apa kata mereka ya, walaupun mereka juga kadang nyebelin sama kamu, tapi kamu juga harus mendengar karena kamu jadi adik dan juga anak yang harus mendengarkan orang tua dan juga kakaknya. Ya Pem. Pesannya buat Efrem, semoga walaupun nanti sudah jauh dan mungkin ketemunya mungkin paling sering setahun sekali, jadi mungkin juga nggak setahun sekali, tapi semoga Efrem tidak sombong karena ya pasti di sana dia udah punya teman baru, udah punya lingkungan baru, mungkin cara bergaulnya juga beda, mungkin dia udah cara bertemannya bule, nggak tahu lah kayak gimana. Sedangkan aku dan semua teman-teman di sini masih tetap dengan kealayan anak-anak Indonesia, jadi mungkin cara bermainnya sudah bersikapnya udah berbeda. Dan Efrem juga kan cowok, sedangkan aku, Tasya, Elsie itu cewek, jadi mungkin Efrem ya mungkin sombong, nggak tahu sih, maksudnya ya jangan sombong, jangan tidak mau lagi berteman dengan kita walaupun sudah jauh. Dan semoga kalau nanti sekali-kalinya ketemu nggak jadi awkward atau bingung gitu, tapi semoga nanti walaupun udah jarang ketemu tapi sekalinya ketemu ya tetap seru, tetap asik, tetap nggak jelas, tetap aneh, sehingga keseruan di antara kita tidak akan berkurang. Jadi jangan sombong-sombong ya Efrem, itu sebuah pesan, udah itu aja. Karena pesan-pesan lain biarlah disampaikan oleh orang-orang yang lebih tua, tapi dari aku cuman jangan sombong aja. Pesannya buat Efrem di sana harus bisa jadi anak yang lebih mandiri lagi, harus bisa lebih bertanggung jawab lagi. Jangan malas belajar, jangan lupa saat teduh, karena saat teduh itu awal dari segalanya. Kalau bisa bangun tidur pas saat teduh dulu, baru ngelakuin yang semuanya supaya kamu bisa berhasil dalam segala hal. Tetap semangat, tetap jaga mama sama jaga Michelle karena kamu laki-laki yang di sana. Terus taat sama dedi kamu, terus ya jadi anak yang dapat dibanggakan. Oke, God bless you Efrem. Pesanku untuk Ca, saya titip Erna dan anak-anak, jaga baik-baik, dan kamu juga harus jadi imam yang baik bagi mereka. Didik misalnya Efrem jadi anak yang berhasil kelak, dan kamu juga harus jadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Hey guys,
왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제냐